Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillah. Bersalawat kepada Nabiullah Muhammad SAW, mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Para pemirsa TV One dimanapun berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita berjumpa dalam ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita memohon kepada Allah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan segala urusan kita, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Setiap orang mempunyai urusan, setiap orang mempunyai masalah. Tinggal bagaimana orang tersebut keluar dari masalah tersebut, karena ada orang yang diberikan masalah kecil tetapi dia sangat sulit untuk menghadapinya, tetapi ada juga orang diberikan masalah besar tetapi dia mudah keluar dari masalah tersebut. Oleh karena itu, jamaah TV One yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi kita Muhammad SAW memberikan resep agar supaya di setiap masalah kita selalu menghadirkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan cara bagaimana? Dengan cara mendekatkan diri kepada Allah, mengangkat kedua tangan kita dan bermunajat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Musa alaihissalam pernah didatangi oleh salah seorang ibu. Pada waktu itu ibu ini datang kepada Nabi Musa dan berkata, "Wahai Musa, tanyakan kepada Allah, engkau kan bisa berbicara kepada Allah. Tanyakan kepada Allah, kenapa sampai sekarang saya belum mempunyai keturunan." Lalu Nabi Musa berkata kepada Allah, "Wahai Allah, ibu ini bertanya kepadaku, kenapa katanya sampai sekarang ibu ini belum mempunyai keturunan, alias mandul, padahal sudah lama dia menikah." Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? "Wahai Musa, beritahu ibu itu bahwa ibu itu sudah ditentukan di Lauhul Mahfuz bahwa ibu itu mandul atau tidak mempunyai keturunan." Lalu kemudian Nabi Musa memberitahu ibu ini, dan ibu ini pun kembali ke rumah dengan kecewa. Tetapi setelah 1 bulan setelah itu, ibu ini kembali lagi kepada Nabi Musa, dan ibu ini berkata kepada Nabi Musa, "Wahai Musa, tanyakan kepada Allah, kenapa saya sampai sekarang belum mempunyai keturunan." Nabi Musa berkata, "Wahai ibu, bukankah engkau sudah dikatakan kepada Allah bulan lalu bahwa engkau tidak mempunyai keturunan?" Kata ibu ini, "Tidak apa-apa Musa, saya cuma ingin mengetahui. Tanyakan saja." Nabi Musa bertanya lagi kepada Allah dengan pertanyaan yang sama, kemudian jawaban yang sama diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada saat pertama kali. Kemudian bulan ketiga ibu ini juga datang dengan pertanyaan yang sama, jawaban yang sama dari Allah Subhanahu wa Ta'ala pula. Singkat cerita, setelah berselang 1 tahun kemudian, ibu ini datang lagi menggendong anak di depan Nabi Musa. Dan Nabi Musa berkata, "Wahai ibu, ini anak siapa?" Kata ibu ini anak saya sendiri yang melahirkan. Kata Nabi Musa, "Ibu, bukankah Allah telah mengatakan engkau mandul?" Itulah Nabi Musa. Makanya saya datang ke sini, saya datang kemari untuk memastikan kenapa Allah berikan saya keturunan. Karena penasaran Nabi Musa pun bertanya kepada Allah, "Wahai Allah, bukankah engkau berkata bahwa ibu ini mandul? Kenapa engkau berikan keturunan?" Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wahai Musa, perlu engkau ketahui bahwa ibu ini pada waktu pertama kali dia datang dan saya kasih tahu bahwa dia mandul, dia pun kembali dan berdoa, dia memperkencang doanya setiap hari, setiap malam dia berdoa. Dia meminta kepada aku. Bulan kedua dia begitu lagi, bulan ketiga dia tambah lagi, memperkencang, memperbanyak bermunajat dan meminta kepada aku. Dia menangis Musa. Oleh karena itu Musa, ketahuilah saya mampu merubah takdir." Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit. Allah yang menghapus ketetapan dan Allah juga yang menetapkan ketetapan. Oleh karena itu, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yaruddul qada illa du'a. Tidak ada yang mampu merubah qada atau qadar kecuali doa. Hadirin jamaah TV One yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi sudah jelas bahwa dengan doa mampu merubah segalanya. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, "Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun." Kata Allah Subhanahu wa taala, apabila engkau ditanya wahai Muhammad tentang aku, katakanlah bahwa saya ini dekat. Saya menerima doa orang-orang yang berdoa. Oleh karena itu, ketika kita berdoa, kita harus yakin seyakin-yakinnya bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menerima doa. Makanya kata Nabi, ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kepada Allah dan engkau harus yakin bahwa doa engkau diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak boleh ragu-ragu, kita tidak boleh tidak yakin dengan doa kita sendiri. Ada seseorang yang bernama Isham. Ini kisah nyata terjadi di Pakistan. Isham ini adalah seorang dokter ahli bedah. Dan pada waktu itu Dr. Isham ini ingin melakukan rapat internasional dengan beberapa dokter yang lain. Tetapi Dr. Isham ini beliau naik pesawat. Ketika pesawatnya di atas, sudah di udara, tiba-tiba ada kerusakan di pesawat tersebut dan kapten memutuskan harus mendarat secara mendadak. Lalu dicarilah bandara yang terdekat sehingga pesawatnya mendarat mendadak. Dr. Isham ini pun gelisah karena tidak lama lagi pertemuannya dimulai. Dan beliau adalah merupakan salah satu orang yang terpenting dalam acara tersebut. Lalu kemudian Dr. Isham ini gelisah, dia bertanya kepada bandara, pihak bandara, berapa lama lagi berapa lama lagi pesawatnya akan bagus. Lalu dari pihak bandara mengatakan bandaranya akan bagus setelah dari pihak bandara mengatakan pesawatnya akan bagus kira-kira kurang lebih 16 jam lagi. Dr. Isham marah-marah. Kenapa? Jangankan 16 jam. Saya ini sebentar lagi, sisa beberapa jam lagi meeting saya akan dimulai. Dr. Isham marah-marah, kemudian diberikan solusi oleh seseorang di situ bahwa Pak, tidak usah Anda marah-marah. Jalur tempat yang Anda ingin tujukan, kalau Anda naik mobil itu lebih cepat, kurang lebih 3-4 jam. Daripada Anda marah-marah, lebih baik Anda pesan mobil sekarang, Anda naik mobil saja sampai tempat tujuan. Dr. Isham pun berpikir, oh iya ya. Sehingga singkat cerita, Dr. Isham ini dia naik mobil lah, kemudian tiba-tiba di dalam mobil itu di tengah perjalanan terjadi hujan deras. Sehingga pandangan mata sopir sangat-sangat terbatas. Kemudian angin pun kencang. Kata sopir, Pak, sebaiknya kita istirahat daripada kita kecelakaan. Lalu kemudian dia menepi di satu rumah. Kemudian dia singgah berteduh di rumah itu. Dia singgah istirahat, dia ketok-ketok pintu. Kemudian ternyata tuan rumah tersebut adalah orang tua, nenek-nenek. Dipersilahkan masuk. Silakan masuk nak. Setelah Dr. Isham masuk, dijamulah dengan minuman, dijamulah dengan beberapa makanan. Setelah itu Dr. Isham memerhatikan yang punya rumah tadi, yang nenek-nenek. Apa yang dikerja nenek itu? Nenek itu yang dikerja sholat
habis sholat dia mengangkat tangan, habis mengangkat tangan dia pergi melihat cucunya yang ada di ranjang. Begitu terus menerus, habis sholat mengangkat tangan berdoa, kemudian habis berdoa dia pergi melihat cucunya di atas ranjang yang tidak bergerak. Lalu kemudian singkat cerita hujannya pun berhenti. Dokter Isyam ini ingin pamit pulang. Dan setelah pamit kata Dokter Isyam, "Nek, sebelum saya pamit saya ingin minta maaf dan saya ingin berterima kasih banyak-banyak karena sudah dijamu. Saya ingin minta maaf karena saya ingin bertanya kepada Anda, kenapa dari tadi saya perhatikan nenek kerjanya sholat, habis sholat berdoa, habis berdoa nenek menghampiri cucunya yang ada di ranjang. Apa maksudnya itu?" Kata nenek ini, "Nak, anak ini dia memiliki penyakit dan penyakitnya ini khusus. Saya sudah keliling berobat dan kata dokter tidak ada yang mampu mengobati anak ini kecuali satu dokter saja, satu dokter ahli bedah yang tinggal di kota yang namanya Dokter Isyam." Dokter Isyam pun kaget, dia bilang, "Subhanallah, Allahu Akbar, Masya Allah. Ternyata nenek, doamu inilah yang menarik saya ke sini. Sampai pesawat rusak, sampai mobil tidak bisa jalan karena hujan deras, sampai saya singgah di sini, ternyata doamu lah yang menarik saya sampai di sini. Subhanallah. Nenek ketahuilah, Dokter Isyam itu adalah saya." Subhanallah. Ini keajaiban doa. Para pemirsa TV One yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, sebagai manusia biasa, kita tidak boleh meremehkan yang namanya doa. Karena begitu banyak orang-orang yang soleh, dia mampu merubah segalanya karena doa. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Allah memberikan contoh di dalam Al-Quran. Orang-orang, bahkan nabi-nabi di dalam Al-Quran, nabi-nabi di dalam Al-Quran dicontohkan sesuatu hal yang mustahil karena berkat doanya terjadi. Mungkin kita ketahui, sering kita baca firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Yasin, "Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun." Apabila Allah ingin menghendaki sesuatu, hanya dia mengatakan kun fayakun, jadilah, maka jadilah. Nabi Yunus alaihissalam dicontohkan di dalam Al-Quran. Ketika Nabi Yunus alaihissalam ingin dilemparkan ke lautan, karena pada waktu itu Nabi Yunus berada di tengah perahu, kemudian perahunya itu terlalu banyak penumpang sehingga ombak besar, sehingga orang-orang pada waktu itu berkata harus ada yang dibuang karena kelebihan muatan. Rapatlah mereka, rapat, timbullah ide bahwa ini harus diundi, di lotre, siapa yang naik namanya itu yang dilemparkan ke samudra. Tetapi kehendak Allah, lotre pertama yang keluar adalah namanya Nabi Yunus. Karena namanya Nabi Yunus yang keluar, orang-orang di sekitar itu banyak yang protes. Kenapa? Masa ini orang soleh, orang baik, Nabi kok mau dibuang? Jangan. Karena banyak yang protes, di lotre lagi kembali. Yang kedua, namanya lagi Nabi Yunus yang keluar yang kedua. Yang ketiga kalinya, namanya Nabi Yunus lagi yang keluar. Oleh karena itu, karena namanya Nabi Yunus ketiga kali keluar, mau tidak mau orang sepakat Nabi Yunus pun terpaksa harus menerima dengan lapang dada. Dia dilemparkan ke samudra, lautan yang luas. Tetapi apa yang terjadi? Setelah Nabi Yunus dilemparkan ke lautan, beliau berdoa, "La ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu minadh dhalimin." Ini adalah zikir dan juga merupakan doa. Dan tentu kita juga bisa mengambil doa ini apapun kesulitan kita, apapun permasalahan kita. Kalau kita mengamalkan ini, kita baca zikir la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, kita baca 100 kali, insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan kita keluar dari masalah apapun.
Jadi karena Nabi Yunus alaihissalam, beliau membaca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ikan-ikan di lautan berlomba-lomba ingin menyelamatkan Nabi Yunus berkat doa itu. Buktinya apa ikan berlomba-lomba? Pertama, ada ikan hiu yang sangat besar langsung menelan Nabi Yunus. Kemudian telannya tidak ditelan seperti dimakan, tidak dikunyah, tetapi langsung diselamatkan, disimpan di dalam perut, sehingga Nabi Yunus selamat. Kemudian ada lagi ikan-ikan yang lain ingin menyelamatkan Nabi Yunus. Bagaimana caranya? Ikan-ikan yang lain yang berhasil menyelamatkan adalah ikan yang lebih besar lagi dari ikan yang pertama tadi. Jadi ikan yang pertama tadi sudah besar, tapi ada lagi ikan yang lebih besar lagi dari ikan yang pertama menelan ikan yang pertama tadi. Bahkan dalam riwayat dikatakan sampai 3 ikan yang menelan. Ikan yang kedua tadi yang menelan lebih besar, datang lagi ikan yang ketiga jauh lebih besar daripada ikan yang kedua, menelan, kemudian dibawa ke pinggir laut, diselamatkanlah Nabi Yunus. Inilah keajaiban doa, subhanallah. Ini salah satu contoh cerita di dalam Al-Quran, keajaiban doa. Bahkan masih banyak lagi. Bagaimana kita lihat Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim kita ketahui bahwa sudah tua tidak mempunyai keturunan. Tapi dia yakin kepada Allah, Allah akan memberikan apabila dia berdoa. Dia selalu membaca, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, berikanlah aku keturunan yang soleh. Alhamdulillah, walaupun sudah tua, istrinya sudah berumur 90 tahun, tetap diberikan keturunan. Lebih jauh lagi, Nabi Zakaria. Kita lihat Nabi Zakaria alaihissalam. Nabi Zakaria sudah tua, berumur 120 tahun. Kemudian istrinya umurnya 98 tahun. Coba bayangkan, kalau ada ibu-ibu atau nenek-nenek yang umurnya 98 tahun sekarang, bisa nggak kira-kira melahirkan? Sekarang sudah umur 45 tahun saja, apalagi 50 tahun tidak bisa melahirkan. Apalagi umur 98 tahun, 2 tahun lagi cukup 100 tahun. Tetapi Nabi Zakaria berdoa pada waktu itu. Tetapi Nabi Zakaria terlambat berdoa. Kenapa terlambat berdoa? Nabi Zakaria berdoa setelah melihat keajaiban dari Siti Maryam. Jadi ceritanya, Nabi Zakaria punya murid namanya Maryam. Maryam inilah yang merupakan ibunya Nabi Isa alaihissalam. Keajaiban apa yang dilihat dari Maryam? Pertama, Nabi Zakaria menempatkan Maryam di dalam mihrab. Mihrab itu sama seperti kamar yang tidak ada orang yang bisa masuk ke dalamnya. Setiap kali Nabi Zakaria ingin membawakan makanan Maryam, kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqa. Setiap kali Nabi Zakaria ingin membawakan makanan, ternyata di dalam sudah ada makanan. Kemudian Nabi Zakaria bertanya, qalat ya Maryamu anna laki hadha? Qalat huwa min 'indillah. Inna Allah yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Wahai Maryam, ini makanan dari mana? Kata Maryam, ini dari sisi Allah, langsung diberikan oleh Allah. Nabi Zakaria pun heran, takjub, kok bisa ada makanan setiap hari? Tetapi Nabi Zakaria yakin bahwa ini betul dari Allah. Kenapa? Pertama, buah-buahan yang disiapkan yang ada pada waktu itu bukan buah-buahan yang ada pada musimnya. Maksudnya adalah kalau buah-buahan yang ada di situ buah musim dingin, berarti pada waktu itu musim panas. Kalau pada waktu itu musim panas atau musim dingin, buah-buahan yang ada adalah musim dingin atau musim panas. Intinya selalu terbalik. Kalau musim panas, buahnya musim dingin. Kalau musim dingin, buahnya musim panas. Dan inilah membuat Nabi Zakaria yakin bahwa ini betul-betul dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
Pemirsa TV One yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keajaiban yang kedua dilihat Nabi Zakaria adalah ketika Maryam melahirkan seorang anak. Melahirkan seorang anak tanpa bapak. Inilah keajaiban sehingga Nabi Zakaria melihat keajaiban-keajaiban dari doa, dia pun berdoa kepada Allah. Hunalika da'a Zakaria rabbah. Qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Oleh karena itu, karena Nabi Zakaria melihat keajaiban, dia pun berdoa kepada Allah. Rabbi habli, wahai Allah, karuniakanlah aku. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Keturunan yang terbaik, sesungguhnya engkau maha mendengar doa. Jadi ini doa Nabi Zakaria sehingga mendapatkan keturunan. Dan ini pula kita bisa coba-coba juga pemirsa di rumah untuk selalu melakukan atau membaca doa ini agar supaya apabila kita tidak mempunyai keturunan, insya Allah Allah segera akan berikan keturunan. Dan apabila kita sudah diberikan keturunan, baca saja doa ini terus agar supaya anak kita menjadi anak yang terbaik sebagaimana artinya, dan insya Allah anak kita menjadi anak yang soleh dan soleha. Para pemirsa TV One yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah bukti keajaiban di dalam Al-Quran, doa-doa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, sebagai manusia biasa, Nabi kita Muhammad SAW mengatakan bahwa apabila seseorang berkata Allahumma, maka malaikat telah mencatat garis star. Kalau malaikat sudah mencatat garis star, berarti sudah ada garis finish. Saya ulang, kata Nabi, ketika kita mengucapkan Allahumma, malaikat mencatat garis star. Kalau malaikat sudah mencatat garis star, berarti sudah ada garis finish. Artinya apa? Kalau kita sudah memulai doa, maka malaikat akan mencatat si fulan 100 kali berdoa, maka akan dikabulkan doanya. Tetapi yang jadi masalah adalah banyak orang yang baru 99 kali berdoa, dia sudah stop berdoa. Padahal sedikit lagi dia sampai garis finish. 1 kali lagi dia berdoa, sudah baru sampai 100 kali. Dia stop di situ. Mestinya selalu berdoa dan berdoa. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para pemirsa TV One dimanapun berada, inilah keajaiban doa. Oleh karena itu perlu kita ketahui bersama juga bahwa tidak ada doa yang ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma cara Allah ada 3 macam cara Allah mengijabah doa. Yang pertama, Allah mengijabah doa yang langsung diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, Allah mengijabah doa dengan menggantikan bala. Artinya apa? Ketika Allah ingin memberikan bala pada hari itu, tetapi kita berdoa, bala tidak jadi datang, tetapi doa kita tidak diterima. Kemudian yang ketiga, Allah menjawab doa adalah Allah menyiapkan nanti kita di hari kemudian. Artinya apa? Begitu banyak orang-orang yang berdoa di dunia, tetapi ketika dia meninggal, dia heran. Amalannya sedikit sewaktu hidup di dunia. Dia heran, ya Allah, kenapa amalan saya terlalu banyak, pahala saya terlalu banyak, surga saya tinggi, padahal sewaktu hidup di dunia amalan saya biasa-biasa saja. Apa kata Allah? Inilah pahala doamu sewaktu engkau rajin berdoa di dunia, belum diberikan. Inilah pahala yang dikumpulkan. Dan pada waktu itu kata Nabi kita Muhammad SAW, manusia pada saat itu berharap semua doanya di dunia tidak ada yang diterima dan diterimanya di akhirat. Begitu luar biasanya, ternyata doa menjadi pahala. Kemudian yang terakhir, Nabi kita Muhammad SAW mengatakan bahwa selama kita menghindari 3 faktor, maka semua doa akan diterima. Yang pertama, pakaian yang kita pakai berdoa itu pakaian halal, insya Allah doa kita diterima. Kemudian yang kedua, makanan yang kita makan, kemudian kita pakai berdoa, insya Allah doa kita diterima. Kemudian yang ketiga, minuman yang kita minum halal, insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala doa. Jadi selama makanan, pakaian, kemudian minuman halal, insya Allah doa kita akan diterima. Tetapi kalau salah satunya
ada merupakan makanan haram atau minuman haram atau pakaian haram yang kita pakai, tidak akan diterima doa kita. Pemirsa TV One yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Selalulah berdoa, jangan pernah putus asa untuk berdoa, selalulah meminta kepada Allah, karena Allah Subhanahu wa taala semakin kita meminta, semakin Allah sayang. Berbeda kepada manusia, semakin kita minta kepada manusia, semakin Allah benci, tetapi kalau kita minta kepada Allah, semakin kita minta kepada Allah, semakin Allah sayang. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Tsumma salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.